Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengkritisi kebijakan pemerintah yang membuat utang terus naik saat ekonomi menurun. Menurut AHY, seharusnya pemerintah bisa membuat prioritas dalam alokasi anggaran. AHY menambahkan alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan harusnya diprioritaskan. Bahkan AHY menyebut perekonomian tumbuh rendah di bawah 7%, tidak sesuai janji Presiden Joko Widodo. Sebetulnya yang saya soroti adalah lebih kepada bagaimana menentukan prioritas, termasuk alokasi anggaran yang kurang proporsional. Ketika krisis, harusnya, ini orang lagi sakit. Kalau lagi sakit itu kan disembuhkan dulu, baru melakukan yang lain. Ekonomi kita juga lagi sakit ketika itu, harusnya sembuhkan dulu, baru yang lainnya. Rakyat lagi susah, harusnya itu dulu, baru yang lainnya. Lah ini seperti yang sakit-sakit, ekonomi rakyat juga lagi sulit. Kalau kemudian alokasi anggaran yang makin tipis, fiskal kita yang makin sempit akibat utang kita gede, infrastruktur, proyek, mega proyek yang luar biasa mercusuar, sedangkan alokasi untuk pendidikan dibatasi, alokasi untuk kesehatan makin dibatasi, alokasi untuk meningkatkan kesejahteraan juga dibatasi. 3 elemen utama dari indeks pembangunan manusia tadi harusnya yang diutamakan. Ketika pertumbuhan ekonomi kita stagnan di 5%, bisa dijelaskan. Belum lama AHY bertemu Puan Maharani di mana keduanya tampak akrab, namun tak berselang lama Ketua Umum Partai Demokrat itu kembali mengkritisi jalannya pemerintahan Joko Widodo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Lantas apa makna kritik AHY hingga bagaimana kelanjutan pertemuan AHY dan Puan? Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami kali ini Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, dan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Bang Deddy, Mas Toto, Mas Zaki, selamat sore, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Mas. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Ini ada 5 poin kritikan nih Bang Deddy untuk pemerintahan dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Komentarnya gimana tuh? Saya kagum cuma 5, harusnya 500 ya. Oh ya. Karena kalau cuma 5 kan berarti belum banyak membaca data bahwa tidak ada pemerintahan yang sempurna, banyak persoalan yang dari zaman Republik ini merdeka sampai hari ini masih ada. Saya kira kalau cuma 5 kurang itu gitu. Jadi Pak AHY harus lebih banyak lagi nih baca data-data statistik kalau menurut saya. Terutama masalah ekonomi nih, ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang paling disorot betul. Masalah pertumbuhan ekonomi tidak sampai target. Kemudian utang disebut ugal-ugalan. Itu gimana tuh? Ya di situ saya harus mengkritik AHY. Ya saya harus mengkritik AHY karena AHY ini seolah-olah datang dari gunung turun terus terbangun melihat situasi. Karena begini ya, kalau bicara pertama tadi soal katakanlah tadi apa yang pertama utang luar negeri ya? Oh ya, pertumbuhan ekonomi tidak sampai target. Gini, saya nggak tahu dia mau bandingkan sama siapa, tapi kita bandingkan sajalah dulu dengan zaman SBY lebih gampang. Zaman SBY itu pertumbuhan ekonomi kita 6-7%. Kenapa bisa begitu? Harga komoditas dunia itu melambung tinggi. Karena apa? Semua komoditas kita diserap oleh ekonomi Cina yang saat itu pertumbuhan ekonominya 11 sampai bahkan nyaris 14%. Otomatis ya presiden siapapun pada waktu itu bisa sampai 7%. Kenapa? Karena kita menghadapi booming yang namanya komoditas. Makanya saya masih ingat tahun 2014 orang-orang dari World Bank, dari investor dari luar negeri, ketemu kami dari tim transisi mempertanyakan bagaimana ini kalau komoditas turun karena menjelang akhir SBY pada tahun 2012 harga komoditas itu udah jatuh, karet jatuh, sawit jatuh, batu bara jatuh gitu ya. Nah, itu pun gitu ya, selama periode Pak Jokowi ya, kita harus akui ada gonjang-ganjing ekonomi dunia, tapi kita masih survive. Lalu yang kedua, ya, pada masa Covid, kita salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya sangat impresif. Bahkan sekarang dengan 5%, itu di atas rata-rata negara di dunia. Hanya beberapa negara yang pertumbuhannya 5%, apalagi lebih. Ya, jadi soal pertumbuhan ekonomi itu Pak AHY menurut saya salah baca data. Kalau mau dibandingkan dengan janji, ini seperti ini ya. Misalnya begini, Anda naik pesawat, janji nyampe tiba di bandara
pukul 15.00. Lalu ada yang namanya kendala cuaca sehingga tidak bisa pesawat mendaratnya lewat 10. Ceritanya delay begitu? Delay dong. Nah, hal yang sama dengan pertumbuhan ekonomi. Niat itu, rencana itu adalah 7%. Tetapi 7% itu tidak bisa datang dari langit. Kenapa? Dari mana datangnya 7%? Kalau ekspor kita tinggi, besar gitu ya. Lalu komoditas kita besar, kan gitu nih. Beban negara kecil, gitu kan. Ada namanya tidak ada defisit dan seterusnya, daya beli tinggi. Nah, ketika Presiden Jokowi naik 2014, itu harga komoditas sedang jatuh-jatuhnya, Pak. Ya, itu imbas dari apa? 10 tahun Pak SBY menikmati komoditas, tidak membangun ekosistem industri kita, tidak membangun ekosistem yang namanya investasi. Oke, sampai di situ dulu. Saya harus kasih kesempatan ke Mas Zaky untuk berkomentar. Katanya harus baca data lebih banyak dulu nih. Mas Ahaye ini, Mas Zaky. Iya, kalau saya sih saran saya ke Bang Deddy Sitorus, tonton dulu pidatonya gitu. Itu satu aja. Kenapa? 5 klaster memang 5 kritik, tapi di dalam itu ada pendalaman lagi, bukan hanya 5 hal. Itu 5 klaster, 5 hal utama. Lalu ini adalah pidato pertama menuju 14 Februari. Masih panjang lagi nih perjalanan yang akan kita terus sampaikan data dan faktanya. Mengapa? Karena Mas Ahaye di sini memulai yang namanya kampanye adu gagasan dan konsep, adu ide, ya berdasarkan data dan fakta yang ada, semua terverifikasi. Silakan dicek datanya, bukan data buatan si A atau si B. Di World Bank ada datanya, di BPS ada datanya. Kenapa? Karena kalau kita, mohon maaf, kalau kita semua selalu excuse, ini soalnya ada ini, ada itu, ya lalu apa yang bisa kita jadikan pegangan? Bagaimana kita bisa belajar dan maju? Itu satu. Yang kedua, kami kan diingatkan terus, memang beda nih tipikal kalau pemimpin kami, Pak SBY dulu lalu sekarang Mas Ahaye. Memangnya Pak SBY itu mewarisi apa dari Bu Mega? Keadaan yang mudah? Enggak, masih ada imbas ya dari krisis ekonomi 97, 98 yang coba diperbaiki juga oleh era Pak Habibie, era Gus Dur, lalu Bu Mega. Tapi nggak pernah kita bilang, wah Bu Mega mah begini-begini. Enggak. Tapi inilah situasinya 2004 seperti apa, ya kita hadapi. Ya bagaimana caranya kita bisa optimalkan pembangunan itu buat rakyat. Gitu. Jadi salah kalau dibilang bahwa salah baca data atau keliru baca data? Enggak, data kita jelas kok. Mohon maaf nih, misalnya kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, ya kita membandingkan dari apa lagi gitu satu. Yang kedua kita bicara mengenai APBN, ya APBN kemampuan keuangan negara. Era Bu Mega 2004 itu 400 triliun. Dalam 10 tahun kita alhamdulillah bisa meningkatkan kekuatan ekonomi kita sehingga menjadi 1.800 triliun. Sedangkan di era Pak Joko Widodo hampir 9 tahun dari 1.800 hanya berkisar 2.200, 2.300 saja. Kita 4,5 kali lipat. Mohon maaf, sekarang enggak. Itu aja. Itu kan itu data. Nanti kalau kita bilang ABC susah juga. Karena begini Mas, gini. Kita kan kalau misalnya sekolah telat gitu. Apa alasannya? Ya telat gitu loh, ya kan? Nggak bisa kita bilang ABC ya emang telat kok. Karena data tidak bisa berbohong, kecuali ada yang suka lewat statistik ya. Nah, kemudian yang kedua kita bicara lagi misalnya tadi, bicara tadi kan pendapatan per kapita. Karena Pak Jokowi ini kan Joko Widodo ini selalu bicara mengenai Indonesia maju, Indonesia maju. Indonesia maju itu pendapatan kita harus per kapita 11.000 US dollar per tahunnya. Nah, sayangnya sekarang ya, dulu di era Bu Mega itu 1.100. Di era Pak SBY setelah 10 tahun itu 3 kali lipat naiknya lebih gitu menjadi 3.600, 3.500 deh. Pak Jokowi dalam 9 tahun ini kan jangankan ini yang kan menurut saya jadi agak ngawur kan gitu kan. Yang dikritik itu kan pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi 5%, katanya itu dianggap rendah karena pemerintah ugal-ugalan. Baca datanya bahwa pertumbuhan ekonomi dunia rata-rata 2,2% loh. Oke. Sebentar dulu. Oke, melihat perdebatannya ini Mas Toto, mohon maaf keduanya. Mohon maaf Bang Deddy, mohon maaf Mas Zaky. Sebentar dulu. Mas Toto, melihat keduanya ini berdebat dengan data begitu, dan kalau kita rujuk lagi ke belakang sempat ada hubungan yang terlihat tampak akrab begitu ya antara Puan Maharani dengan Ahaye waktu itu pertemuan di Senayan, dan kita korelasikan dengan kritik yang terlihat sekarang, gimana tuh? Gini, saya merindukan perdebatan seperti ini ya. Ini perdebatan khas negara yang sudah berkembang demokrasinya, ada dialektika di situ. Malah saya agak serem kalau tadi ada pertanyaan kan sudah adem-adem aja, akur-akur aja kok tiba-tiba berdebat. Salah, malah berbahaya kalau salamannya antar elit itu kemudian
mengeliminir perdebatan hal-hal terkait dengan policy. Dan menurut saya kacamatanya memang bisa banyak. Saya nggak bisa kemudian masuk pada sebuah kesimpulan ya. Contoh paling umum lah ketika berbicara mindset pertumbuhan ekonomi, kalau hanya secara kuantitatif betul, pasti Pak SBY akan unggul. Pertumbuhan ekonomi beberapa tahun ada di angka 6%, di average pun pasti lebih tinggi. Tapi ketika berbicara misalnya dalam konteks komparasi pertumbuhan ekonomi global dengan situasi yang berbeda, dulu China 10% lebih ketika kita mencapai angka 6%. Atau ketika bicara secara kualitatif misalnya, faktor penyumbangnya memang dulu adalah karena ekspor bahan mentah, karena ada booming komoditi misalnya. Itu yang malah kemudian misalnya menjadi kritik dari sebagian ekonom terhadap pemerintahan SBY. Pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kenapa kemudian tidak beranjak dalam konteks ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah misalnya ya. Atau kemudian ada yang masuk lagi mengatakan pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi inflasi di zaman SBY selalu lebih tinggi. Dalam konteks hutang juga ada berbagai macam kacamata yang bisa diperdebatkan gitu ya. Dan tetapi yang menarik menurut saya adalah ini harus dilakukan dan Demokrat mengambil posisi dengan benar. Bang Deddy Sitorus sebagai PDI Perjuangan, the ruling party juga mengambil posisi yang harus bisa menjelaskan hal tersebut begitu. Jadi andai kata pun kemudian terjadi koalisi, entah di putaran 1, putaran kedua, melanjutkan pertemuan yang misalnya dianggap sangat menyejukkan antara Mas AHY dengan Mbak Puan, tapi tidak dalam arti kemudian semuanya dinihilkan. Perdebatan mengenai policy, perdebatan mengenai visi, perdebatan mengenai agenda ke depan, itu tetap harus mereka mengambil posisinya masing-masing. Sehingga andai kata pun terjadi koalisi, ada sebuah dialog di situ, ada titik temu yang kemudian menuju kepada sebuah Indonesia yang lebih maju. Jangan kemudian kalau udah sepakat akan berkoalisi, kong kali kong semuanya saling memuji dan di situ malah tidak ada dialektika. Ini yang saya rindukan. Jadi harusnya Kompas terus memancing nih dialog antara Bang Deddy dengan Bang Herzaki untuk berbicara substansi seperti ini. Makanya kita pancing sekarang nih untuk ngomong nih apa komentarnya begitu kan ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi diskusi termasuk ini juga yang sejauh mana kemudian kritikan ini akan berpengaruh pada bentuk komunikasi politik antara kedua partai? Karena sebelumnya sudah ada pertemuan antara Puan dengan AHY, bagaimana kemudian komunikasi ini akan berlanjut? Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut selepas jeda berikut. Termasuk kami juga akan hadirkan informasi Presiden Joko Widodo yang menghadiri Rakernas Relawan Arus Bawah Jokowi di Bogor, Jawa Barat sore ini. Lebih lengkap selepas ini.